Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dalam sebuah paket lengkap, mengisyaratkan perintah untuk beribadah, sholat, puasa, zakat, dan berhaji saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, seorang muslim sejatinya menjadi pribadi terbaik yang berkepribadian Islam. Kepribadian seseorang muslim ini sejatinya dipengaruhi oleh dua hal, pola pikirnya yang Islam dan juga pola sikap atau nafisyah atau akhlaknya yang Islami. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan, karena itu sesungguhnya saat seseorang telah memahami Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, tentunya akan menjadi pribadi muslim yang berakhlak terbaik. Tidak ada kaitannya nafisyah atau akhlak ini seperti perhiasan, baju, dan sejenisnya. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Nah, mari coba kita pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga dekat kita ada yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta berperilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat, bukan? Tidak hanya itu, bisa saja banyak orang yang mengejaknya, bahkan tidak ada yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri kita sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga akan ada balasannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari mulailah sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling mendasari itu pendidikan. Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlakul mulia. Nah, beberapa contoh yang tidak asing bagi kita. Tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik. Korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.
tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita ini. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang dibarengi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharapkan mampu memberikan pengajaran akhlak dan moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seseorang pemimpin yang tidak mempunyai akhlak dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal yang teramat penting untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam segala aspek. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia berperilaku tentunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah dengan seorang muslim melakukan perilaku tertentu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini kita tidak bisa berlaku sembarangan, melainkan harus berakhlakul karimah atau bersikap sesuai dengan tuntunan Islam sehingga semua yang kita lakukan mendapatkan catatan amal yang baik. Saudara-saudaraku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harap besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki saat salah satunya wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki. Salah satunya dengan akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhlak sesuai tuntutan Islam hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman Islam yang baik. Pola pikir Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas sahabat harus selalu kita ingat sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saat kita memiliki pemahaman Islam yang luas dan baik, maka setiap kita berinteraksi dengan seseorang, maka akhlak dan nafsiyah yang sesuai dengan Islam otomatis akan muncul. Contoh mudahnya adalah saat kita harus berinteraksi dengan kawan berlain jenis, baik di kantor atau di tempat kuliah, di tempat sekolah, dan lainnya. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah sehingga menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan demikian, marilah jaga harga diri dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.